Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang teman-teman Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah pada sore hari ini di episode menjelang senja kita akan mengkaji lanjutan kaidah yang tempo hari sempat kita bahas. Karena di kaidah ini ternyata memiliki catatan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Pada narabala sekalian, jangan lupa siapkan telinga Anda untuk mendengar uraian untayan kaidah fikih yang akan dibaca oleh Mas Rizal. Semoga sore ini juga masih ada penggalan puisi dan terjemahannya. Ada dong. Ya, jangan lupa juga komen dan bagikan serta save tayangan ini. Siapa tahu suatu saat Anda akan kembali untuk mencarinya. Kepada Mas Rizal, kami persilakan. Terima kasih Mas Atung, naracara kita. Langsung saja kita buka dengan baca suratul Fatihah ya. Seperti biasa kita hadiahkan kepada orang tua kita, baik orang tua rohani maupun orang tua biologis ya. Orang-orang yang berjasa kepada kita, semoga perantaran beliau-beliau ya dapat memberikan manfaat barokah fid din wa dunya akhirah, terutama terkait dengan ilmu yang kita kaji ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih narabala semuanya. Kita akan melanjutkan part 2 dari kaidah kemarin, Al-Qaidah Ats-Tsaniyah Asyrah, kaidah yang ke-12, Al-Khuruju minal khilafi mustahabun. Menghindari perdebatan, keluar dari perbedaan pendapat adalah mustahabun, disukai, disunahkan. Kita kasih judul Ijtinabul Itlaf fi qaidatil khuruj minal khilaf. Nah, tapi pada kesempatan hari ini kita akan memberikan kalau kemarin ibaratnya gas, sekarang kita ngasih remnya. Karena kalau kita hanya menggunakan kaidah yang kemarin al-khuruj minal khilaf mustahabun, itu akan banyak sekali pendapat-pendapat dari hasil ijtihad, dari hasil riset para ulama yang kita tinggalkan. Nah, sehingga harus direm. Ada pendapat-pendapat yang meskipun dia statusnya khilaf ya, diperdebatkan, nah, itu tetap harus kita perhatikan. Jadi tidak semuanya kita gebiah uyas, pokoknya menghindari perdebatan, ditinggalkan. Nah, sama seperti dulu kaidah idza jtama al halal wal haram. Kalau halal dan haram berkumpul, ya sudah, yang haram menang ya. Jadi kalau ada setan sama malaikat, kira-kira yang menang setannya lah, kaidahnya santri kan gitu ya. Nah, itu kan juga ada pengeremnya. Tafriqus safqah, selama masih bisa dipisah ya dipisahkan, jangan langsung digebiah uyah. Nah, kita masuk sekarang kepada kaidah penyeimbangnya ya. Kita baca baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin mura'atul khilafi yustarot laha syurutun walahal aslu dobat. Namun menjaga khilaf tak bisa asal sembarang. Nah, artinya apa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, ada 5 pendapat mengatakan A, kemudian ada 1 yang mengatakan B. Nah, pendapat yang B ini penting juga kita pertimbangkan, jangan langsung diabaikan ya. Tapi tidak asal sembarang pendapat berbeda langsung kita perhatikan. Nah, ada syarat dan ketentuan tak serampang. Saya ulangi berarti terjemahannya, namun menjaga khilaf tak bisa asal sembarang. Ada syarat dan ketentuan tak serampang.
Artinya kita harus tetap perhatikan pendapat yang berbeda itu, tapi juga dengan catatan. Tidak boleh langsung diabaikan, juga tidak boleh langsung diambil. Nah, kadang-kadang kita gitu kan, debat di TV, oh ini ada pendapat yang membolehkan, langsung diambil ya. Harus diproses dulu. Di antaranya syaratnya adalah Allah yakuna fil khilafi muqi'a walam yukhalif sunnatan liman da'a, agar tak jatuh pada khilaf tercela pun tak menyelisihi sunnah, wahai para bala. Nah, jadi boleh kita memperhatikan pendapat yang berbeda tadi dengan catatan pendapat yang berbeda itu ketika kita ambil tidak jatuh pada khilaf yang lebih buruk, pada khilaf yang lebih besar status perbedaannya, jadi memperlebar perbedaan. Nah, jadi kalau seperti itu ya diabaikan saja. Atau walam yukhalif sunnatan liman da'a, tidak menyelisihi nas ya. Nah, sohat wa kaunuhu qawiyal mudriki laka khilafidz dzahiri idhuki, sah bila dalil kuat dan bermakna jelas, bukan khilaf dzahiri yang sekilas. Nah, pendapat berbeda ya itu bisa kita perhatikan jika meskipun berbeda, tapi kalau kuat, ya kita perhatikan. Nah, apalagi makanya Indonesia itu kan demokrasinya sebenarnya tidak demokrasi liberal yang menang-menangan gitu ya. Makanya demokrasinya musyawarah mufakat. Nah, jadi tidak beda pendapat langsung kalah hanya karena jumlahnya sedikit. Itu kan sebenarnya pilihan terakhir ya. Voting quorum itu kan pilihan terakhir. Sebisa mungkin musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat artinya apa? Adu dalil, adu argumen, mana yang maslahat, mana yang tidak. Nah, ada satu mazhab yang agak unik ya. Mazhabnya sebenarnya asalnya beliau ini adalah Ashabus Syafi'i ya. Al-Imam Abu Dawud. Tapi ketika beliau berijtihad itu cenderung literal. Jadi teks Quran atau hadis itu mereka memenangkan makna zahirnya. Pokoknya teksnya begitu ya begitu. Nah, makanya kemudian dikenal dengan mazhab zahiri. Nah, bagaimana apakah mazhab zahiri ini ketika punya pendapat juga dianggap untuk diperhitungkan? Nah, tapi menurut Al-Imam Jalaluddin Asyuti lah kakhilafidz dzahiri idhuki. Jadi pendapat dalam tanda petik nyeleneh ya yang disampaikan oleh Az-Zuhiri, Abu Dawud Az-Zuhiri ini tidak diterima. Tapi nanti kita coba kasih pandangan lain ya. Kasih pandangan lain terkait dengan pandangan Zuhiri. Selanjutnya kita langsung masuk kepada kaidah tentang mura'atul khilaf ya. Lompatnya agak jauh nih dia. Ini satu catatan khusus, risalah fi riayati mura'atil khilaf. Wa qayyada al-jumhur al-khilafa bil mu'tabar. Ini langsung lompat ke ini ya. Sama sebenarnya, nanti agak unik ya. Jadi Darul Ifta saja banyak mengutip Asyuti, bahkan beliau Darul Ifta juga ngutip Asy-Syaikh Al-Fadhani. Ya, nggak tahu saya masukkan di sini apa enggak gitu ya, karena banyak yang saya potong-potong gitu ya. Ya, semoga nanti ketemu. Jadi khilaf jumhur menyelisihi pendapat jumhur itu dipertimbangkan bil mu'tabar wa huwa al khilaf alladzi lahu haddun minan nadhur. Kalau pendapat yang berbeda itu berdasarkan nalar yang benar ya, didasarkan atas dalil, ya mestinya diterima. Falayal tafid ila qaulin fi mas'alatin laisa alaihi dalilun au alaihi dalilun tapi laisa biqawiyin. Jadi selama pendapat yang asing ya, yang tidak mainstream itu tetap lahu hadzun minan nadhur dan punya dalil yang kuat, ya kita pertimbangkan, jangan diabaikan begitu saja. Bisa diabaikan kalau dia laisa alaihi dalilun,
asal ngomong ngawur, atau alaihi dalilun tapi laisa biqawiyin. Kalau begitu walidzalika wadu al ulama syuruton li ja'lil khilaf mu'tabaron. Para ulama menyertakan sejumlah syarat agar khilaf itu bisa dianggap, ya. Yang pertama adalah ayakuna ma'khudul khilaf qawiyan. Fa idza kana dhaifan ya fala yu'ab, kayaknya ada yang error itu, ya. Jadi khilaf yang atau pendapat yang menyendiri itu tetap kuat, ya, bisa dipertimbangkan, bisa dipertanggungjawabkan nalar fikihnya. Yang kedua, ala tu'di mura'atul khilaf ila tarki sunnatin sabitatin. Menjaga khilaf itu tidak sampai menyebabkan meninggalkan sunnah tabitah, tidak meninggalkan nas, au khorki ijma'in, atau menyelisihi konsensus ulama, konsensus akademisi, dan seterusnya. Yang ketiga, ayakuna al-mukhalif minal ulama al-mu'tabirin. Nah, ini penting ini, ya. Orang yang menyelisih pendapat ini adalah minal ulama al-mu'tabirin, ulama yang representatif, ulama yang punya kompetensi dan diakui. Jadi tidak asal sembarang, ya, tidak asal serampang. Karena apalagi di zaman sekarang, ya, semua bisa bersuara, yang penting punya follower banyak, bikin akun gitu, ya. Nah, kemudian tidak punya track record akademis yang jelas. Nah, dia tidak termasuk minal ulama al-mu'tabirin, ya, nggak bisa dianggap meskipun secara kuantitas, ya, beliau orang ini pengikutnya banyak gitu, ya. Nah, apa contohnya? Yang ayakuna ma'khudul khilaf qawiyan. Nah, ini seandainya ada ulama, nah ini langsung aja saya kutip, ya. Yaqulu al-alamah ad-dardir fi syarhil kabir. Jadi wa huwa yatahaddatsu amma yunqidu minal ahkam wa ma la yunqidu. Mana hukum yang bisa dibatalkan dan mana yang tidak. Nah, kalau pemerintah sudah memberikan putusan hukum, maka putusan hukum ini tidak boleh tidak boleh dipertentangkan gitu, ya, dengan pendapat individu. Ini contoh perbandingan yang tidak setara. Jadi keputusan hukum pemerintah dibandingkan dengan keputusan individu. Nah, beliau mengatakan di Asyarhil Kabir, wala yajuzu li muftin alima bihukmihi ay bihukmil qadhi. Enggak boleh seorang mufti yang sudah tahu bahwa di kasus itu ada keputusan hukum dari qadhi, pemerintah resmi, tidak boleh ayyuftiya bihilafihi, menyelisihi fatwanya, menyelisihi produk hukumnya negara. Wa hadza fil khilaf al mu'tabar bainal ulama. Wa amma ma dha'ufa mudrakuhu bi an khalafa nasson au jali qiyasin au jaliya qiyasin au ijma'an fayungqadu. Kecuali kalau keputusan hukum pemerintah itu bertentangan dengan nas yang sudah jelas, bertentangan dengan konsensus, ya. Misalkan pemerintah membuat keputusan hukum melegalkan perzinaan, melegalkan perjudian misalkan, ya, itu masih bisa dibatalkan. Nah, tapi kalaupun toh kita tidak sepakat dengan pendapat pemerintah, bagaimana caranya? Kalau kita mau khilaf dengan pendapat pemerintah, ya ada prosedurnya. Ya naskah akademis kita diujikan di kampus, terus nanti masuk menjadi naskah akademis untuk draft undang-undang gitu, ya. Jadi hukum juga mempertimbangkan keteraturan, ya. Tidak kemudian terus, wah ini pendapat saya benar, ya, karena setiap pandangan, setiap ulama itu punya pandangan kebenaran teoritis secara akademis, tapi untuk diterapkan kan nggak mungkin semuanya relevan dan semuanya bisa diikuti, harus dipilih-pilih. Nah, ini ada contoh lagi yang perselisihan itu memperhatikan khilaf, ada pendapat yang katakanlah asing gitu, ya. Penting kita perhatikan, tapi ketika ini kita ambil akan bertentangan dengan khilaf yang lebih besar, ya. Contohnya faslul witri afdholu min waslihi. Salat witir itu boleh langsung
disambung ya. Tapi dipisah itu lebih afdol. Sementara Imam Abu Hanifah membolehkan. Nah, ini menurut Syafi'iyah walam yuro'a khilafu Abi Hanifata. Jadi perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah nggak perlu diperhitungkan. Contohnya nggak main-main ya. Kalau yang beda pendapat itu adzohiri masih mungkin ya. Nah, ini langsung ya. Ketika bahkan sekelas pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau bertentangan dengan ulama yang tidak membolehkan, jadi tidak perlu dipertimbangkan. Li'anna minal ulama'i man la yujizul wasla. Ada sebagian ulama, ada di antara ulama yang tidak memperbolehkan mewasel. Yang ketiga, ayakuna al-mukhalif minal ulama al-mu'tabirin. Nah, ini saya kutip dari fatwanya Darul Ifta ya. Wa fi dzalika yaqul Asy-Syaikh Muhammad Husnain, ada kalimat bagaimana karena begini, bagaimanapun juga pendapat yang disampaikan oleh seorang ulama yang muktabar itu punya yang ini. Bagaimanapun juga pendapat ulama yang muktabar itu sudah melalui proses akademis. Ya, kalau bahasanya santri dulu, sudah capek-capek beristihad kok tidak diperhatikan, ya, kok tidak dianggap. Nah, ada kalimat yang melegitimasi pernyataan para santri itu ya. Waqadi tabaro al-usuliyuna wa ghairuhum ya. Para ahli usul fikih ya membuat satu redaksi kalimat aqwalul mujtahidina fi haqqil muqallidin, pernyataan orang-orang ahli ijtihad bagi muqallid, orang awam, al-qasirin kal adillati asyariyati fi haqqil mujtahidin. Statusnya sama seperti dalil syar'i. Jadi kalau mujtahid itu landasan perbuatannya, objek yang dijadikan referensinya itu adalah nas Quran dan hadis. Nah, tapi kalau orang awam yang dijadikan landasan itu ya qaulul mujtahidin. Jadi kalau ucapan mujtahid itu bagi orang awam statusnya seperti Quran dan hadis, kira-kira begitu. Nah, jadi kenapa begitu? Ya karena Karena ucapan ulama mujtahid itu adalah hasil proses akademis yang bersumber dari Quran dan hadis, dan mereka punya legitimasi al ulama'u warathatul anbiya. Ya, bukan karena para ulama ini kedudukannya seperti Quran dan hadis, bukan. Tapi ya disebutkan di teks fatwanya lali anna aqwalahum lidzatiha hujjatun 'alan nasi tathbutu bihal hakam asyariyah. Bukan karena ucapannya itu memang punya kekuatan hukum yang harus diikuti, ka'aqwalir rusul alaihi wassalatu wassalam. Bukan seperti ucapan Rasul, tidak. Fa inna dzalika la yaqulu bihi ahadun. Enggak ada kok ulama yang ngomong seperti ini, enggak ada kok. Bali annaha mustanidah ila ma'khadhin syar'iyatin. Tapi pernyataan para ulama itu adalah intisari gitu ya. Intisari dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, singkat cerita kira-kira gini, kalau saya punya pandangan gitu ya, terus sebagai orang awam gitu ya, kok ada misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami gitu ya, menurut saya ya, yang orang awam pandangan itu agak aneh misalkan ya, dikaitkan dengan zahir Quran. Maka para ulama mengatakan bahwa ya saya tetap harus mengikuti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa? Huwa a'lamu bimuradin nas. Imam Ibnu Hajar lebih ngerti maksudnya nas daripada saya. Nah, jadi kita lanjut ngobrol apa baca lagi nih Mas Tungin nanya. Dituntaskan dulu. Dituntaskan. Nah ini tadi ada pengecualian terhadap waqadistasna al-jumhur min adamil ingkar fil masail al-khilafiyah. Enaknya ke sini aja dulu. Ini ada satu kaidah penting di dalam
di dalam menyikapi perbedaan ya. Annahu la yungkaru fil masaili al khilafiyati. Ini prinsip ini ya. Masalah yang masih diperselisihkan itu tidak boleh diingkari. Artinya kita tetap harus menghormati ya. Mungkin sering kita sampaikan ya soal hukum rokok, tahlilan, apalagi itu. Pokoknya hal-hal yang statusnya masih diperselisihkan, maka kita seandainya toh tidak memilih pendapat itu, maka itu hanya boleh untuk kita, ya kita pegang. Tapi untuk orang lain kok memilih pendapat yang berbeda, ya silahkan. Ya, asalkan khilafnya itu khilaf yang muktabar. Ya, dasarnya apa? Bahwa al-masail al-khilafiyah itu tidak boleh diingkari ya. Satu, bi annahu laisa ahadul qaulaini bi aula minal akhor. Oh, kita nggak tahu ya. 1, 2, 3 pendapat yang ada itu mana yang lebih utama gitu ya. Terutama bagi pandangan orang awam ya. Ya, alasannya apa? Wadzalika li annal masaila al fiqhiyata la ta'du an takuna min kubailad dzanniyat. Semua masalah fikih ya, kalau kita tidak mengatakan semua, sebagian besar lah ya, sebagian besar masalah fikih itu lahir dari nas-nas yang dzanni, lahir dari nas yang maknanya dzanni, tidak yang qot'i. Wadzunun qabilatun litta'arud. Nas yang dzanni, terutama yang dzanniyud dalalah ya, itu secara logika qabilatun litta'arud menerima untuk terjadi kontradiksi ya, karena hasil ijtihad ya, kalau ada nas yang ambigu gitu ya, itu sudah menjadi hukum alam kalau akan ada dua pendapat nanti. Nah, wala tarjiha baina dzannin wa akhor, sesama dzon tidak boleh saling mendahului. Nah, jadi ya sama saja kalau gitu. Nah, alasan yang kedua, wa bi anna kullu mujtahidin musibun. Semua mujtahid itu musib, ada kemungkinan benar. Nah, ini sangat populer ya. Ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yuka khata' yahtamilus shawab. Nah, ini prinsip relativisme fikih. Nah, ini tadi saya sebutkan ya. Yaqulu al-Imam ini dikutip oleh fatwanya Darul Ifta ya. Yaqulu al-Imam al-Jarhazi fil Mawahibis Saniyah. Dikutip qalu walaisa yungkaru al-mukhtalafu fihi. Jadi tadi itu kesimpulan dari Darul Ifta. Nah, landasan referensinya disebutkan ada dari al-Mawahibus Saniyah. Laisa yungkaru al-mukhtalafu fihi. Yang dikutip berikutnya adalah qala Asy-Syaikh Al-Fadani, Syekh Yasin Padang. Jadi ternyata banyak ulama Indonesia itu banyak dikutip ya kalimat-kalimatnya ya. Beliau dikenal sebagai orang yang menulis hasyiah gitu ya. Li anna nisbatahu ay nisbatas syai' al-mukhtalaf fihi ilal muharrim ay ilal mustahid alladzi qala bi hurmatihi kasyafi'i alladzi harrama an-nabit masalan min nisbatihi ay nisbatil mukhtalaf fihi ilal muhallil ay al mustahid alladzi qala bi khillihi ka Abi Hanifah alladzi halala an-nabit masalan ini potongan ya. Jadi bagaimanapun juga gitu ya, hukum itu dirumuskan oleh orang-orang yang top gitu ya, orang-orang yang punya kompetensi ya. Taruhlah kasus nabit ya, nabit itu menurut Imam Syafi'i haram ya, tapi menurut Imam Abu Hanifah halal. Nah, dua-duanya juga orang top gitu ya. Kita sebagai orang awam ya membenarkan dua-duanya gitu ya. Ini contohnya. Nah, ini kembali kita mengingatkan kepada kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun ya. Ini kembali ke al-asbah wan nadhair. Syakkaka ba'dul muhaqqiqin ala qaulina bi afdhaliyatil khuruj minal khilaf.
sebagian ulama ahli tahqiq meragukan rumusan kita. Rumusan kita yang mengatakan bahwa al-khuruj minal khilaf mustahabun. Mereka berkata, faqala al-aulawiyatu wal afdoliyatu innama takunu haitsu sunnatun thabitatun. Yang utama itu adalah ya memperhatikan sunnah dan yang sudah jelas gitu ya. Nah, kalau begitu seakan-akan kontradiktif ini. Al-khuruj minal khilaf atau memperhatikan teks sunnahnya. Nah, ini kemudian dijawab oleh oleh Asyuti. Jadi kalau terjadi masalah qaulun bil khil dan qaulun bit tahrim famin ainal afdholiyah. Nah, ini kembali untuk orang awam saja gitu ya. Biar nanti yang riset tadi itu urusannya Mas Atung ya. Untuk kembali orang awam, kalau ada qaulun bil khil dan qaulun bit tahrim famin ainal afdholiyah, mana yang paling utama? Nah, Ibnu Subki menjawab bi anna afdholiyatahu laisat li thubuti sunnatin khosotin fihi. Nah, yang afdol itu bukan sekedar memperhatikan apa yang ada di sunnah saja. Bali umumil ikhtiyat wal istibro iddin. Penting juga kita memperhatikan ikhtiyat wal istibro. Wa huwa matlubun syar'an. Berhati-hati dalam masalah agama itu sepakat semua mengatakan matlubun syar'an. Itu bagian dari perintah syariat mutlakon. Kalau begitu fakana al-qaulu bi anal khuruj minal khilaf afdholu sabitan. Menghindari perdebatan bagaimanapun juga itu lebih utama. Dilihat dari segi min haitsul umum, secara umum, bahwa ada spesifik nanti kita memperhatikan khilafnya, itu tugasnya Mas Atung sebagai akademisi. Tapi min haitsul umum, ya sudahlah kita mengambil al-khuruj minal khilaf, menghindari perdebatan. Nah, yang kedua, wa'timaduhu minal warok al-matlubi syar'an, berpegangan kepada prinsip warok, berhati-hati di dalam bersikap dalam hal agama. Yang itu adalah al-matlub syar'an. Jadi untuk orang awam kita ambil kaidah ini, tapi sebagai akademisi harus diteliti terus itu. Harus diteliti terus. Mungkin sampai di sini ya, pembahasannya. Nanti ada penerapan kaidah di ilmu ketatabahasaan ya. Tentang darurat syair. Dari syair. Nanti di ujung aja itu sebagai bonus ya. Terima kasih Mas Rizal. Ini kaidah lanjutan yang cukup agak membutuhkan konsentrasi penuh. Begitu ya. Apa saya agak bulat? Bukan, karena mura'atul khilaf ya. Iya. Mura'atul khilaf ini ternyata kalau secara praktiknya sudah kita laksanakan gitu ya. Tetapi untuk menjadi sebuah kaidah dan dipahami menjadi rumusan itu perlu konsentrasi penuh. Betul. Ini apa bedanya secara prinsip kaidah yang ini mura'atul khilaf? Ini bisa dikatakan kaidah bukan sih? Kaidah sebenarnya. Iya. Kaidah. Mura'atul khilaf iya. Cuma kalaupun jadi banyak sebenarnya kaidah-kaidah itu ada penetralnya. Ya, termasuk ini tadi saya singgung idza jatama al halal wal haram, itu kalau digebiah uyah susah kita nyari makan. Oke. Semuanya campur ya. Nah, akhirnya dibuat kaidah penyeimbangnya. Tafriqus safqah. Selama masih bisa dipisah, ya ambil yang halalnya. Nah, ini juga gitu ya. Al-khuruj minal khilaf mustahabun, ya jangan digebiah uyah juga. Tapi kalau secara redaksionalnya ini belum menjadi kalam mufid ya sebenarnya ya. Sebenarnya kalam mufidnya begini. Liburo atil khilafi syurutun. Oke. Nah, itu kalau dipanjangkannya ya. Kalau dibikin khasiah. Kalau ya. dibikin kaidah gitu. Limuro atil khilafi syurutun. Oke. Bahwa untuk menjaga atau memperhatikan perbedaan pendapat ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Ya. Syaratnya tadi itu ya, 3 itu ya. Ada 3 ya. Tidak bertentangan dengan sunnah thabitah, bertentangan dengan ijma. Orang yang mengeluarkan pendapat yang khilaf itu ulama dobit muktabar ya. Tidak asal
punya banyak follower gitu ya. Oke. Benar-benar dia pakar ya, ada Pakar. kepakarannya. Nah, kalau kita contoh kasus misalnya di konteks Indonesia itu kan ada 2 ormas besar, ya. Ya. Yang itu secara ibadah juga berbeda, bukan hanya beda kantornya dan warnanya, tetapi Dompetnya. pendapat dan pendapatannya berbeda. Iya. Nah, pendapatnya kan berbeda gini. Yang paling sering menjadi perbincangan masyarakat itu kan yang satu kunut dan yang satu tidak kunut. Nah, bagaimana sikap seseorang atau seorang muslim ketika dia hadir di masjid yang ternyata tidak kunut si imamnya, sementara dia penganut kunut. Atau sebaliknya, kita hadir di sebuah masjid yang ternyata kunut imamnya, kemudian makmumnya ini, pendatang baru ini, dia tidak kunut, menganut kunut. Nah, itu bagaimana Mas untuk mura'atul khilaf? Ya, kalau secara kasuistik ya di lapangan, kalau kasus ini misalkan sholat, ya kita pakai kaidah ju'ilal imam liutamma bihi udah. Jadi kalau kita sedang jamaah di Masjid Muhammadiyah, ya kita hormati, nggak usah kunut lah. Pun sebaliknya, kalau Muhammadiyah sholat di masjidnya orang NU, ya kita menghormati perbedaan pendapatnya orang NU dengan cara ya sementara ikut mazhabnya NU kunut. Kalau kunut masih relatif lebih ringan sebenarnya karena sunnah saja ya. Yang agak berat misalkan Bismillah, baca Bismillah ketika sholat. Itu kan ada yang tidak membaca Bismillah karena sebagian menganggap Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Fatihah, atau malah lebih ekstrim lagi, ada cara bersuci tertentu yang berbeda antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Hal-hal yang menurut Imam Abu Hanifah sudah dianggap bisa menyucikan, yang menurut Imam Syafi'i tidak bisa menyucikan, atau pendapatnya Imam Malik misalkan, yang menurut mazhabnya Imam Syafi'i belum bisa menyucikan, sudah jelas Syafi'iyah tidak mungkin bisa bermakmum kepada orang yang bermadzhab Imam Malik. Karena tidak sempurna ya. Bukan lagi tidak sempurna, nggak sah sholatnya kan. Ya misalkan apa cara bersuci, misalkan ada sebagian mazhab yang membolehkan dengan tanpa air, dikerek udah. Yang penting barang najis kan, yang penting fisiknya hilang. Entah pakai air, entah pakai apapun. Nah, seandainya itu kemudian jadi imam, terus makmumnya Syafi'iyah yang berpendapat bahwa menghilangkan barang najis satu-satunya ya bil mutlak, air mutlak. Dan sifat-sifat najisnya. Maka bagaimana kehidupan di dunia ini? Masing-masing mazhab akan punya masjid akhirnya kan. Saya nggak tahu ya teman-teman LDI mungkin. Nah mestinya mura'atul khilaf itu penting. Oke. Ini kan yang dikritik misalkan Syekh Rabi' gitu ya. Fatwa-fatwa seperti ini tidak pernah ada di zaman murid-muridnya Imam Syafi'i generasi awal. Di zaman Imam Syafi'i generasi awal nggak pernah ada fatwa aneh gitu. Nah, itu dikritik gitu ya. Jadi dulu di zaman sahabatnya Imam Syafi'i awal ini berbeda pendapat menjadi hal yang biasa. Dan pendapat Anda tetap benar, cuma nggak saya pilih gitu aja. Tapi ketika sudah jamaah, toh sudah ada kaidah ju'ilal imam liutamma bihi. Tapi dalam prakteknya kenapa ada kasus-kasus cabang yang kontradiktif dengan kaidah itu. Nah kembali ke tadi masih kunut dan tidak kunut. Ada beberapa makmum yang dia penganut tidak kunut. Ketika imamnya kunut, dia tidak mengangkat tangan, tapi hanya berdiri. Itu bagaimana Mas? Menurut saya itu juga kurang etis ya menurut saya. Ya ikut aja udah. Ketika imamnya kunut, ya udah ikut kunut aja. Angkat tangan gitu lah ya. Ya iya, sementara kita lepaskan dulu. Toh kita sudah mengangkat beliau jadi imam, ya sementara kita lepaskan dulu. Ya. Pun sebaliknya. Kalau ente imam, kita kunut juga gitu kan. Iya, kalau NU bermakmum kepada yang tidak kunut gitu ya. Ya udah nggak usah kunut.
meskipun toh secara fikih nyolong-nyolong waktu itu masih boleh. Nyolong-nyolong kesempatan untuk kunut itu masih boleh karena Maksudnya gimana dia? ya imamnya nggak kunut. Terus kita menyempatkan diri untuk baca kunut. Kan mengangkat tangan ini bukan gerakan yang ekstrim. Ya, ya. Jadi imam dan makmum itu tidak boleh ada perbedaan gerakan yang ekstrim. Kalau sekedar gini tidak terlalu ekstrim, nggak apa-apa. Oh, berarti kita boleh kunut sendiri ya? Boleh. Meskipun imamnya langsung sujud ya? Iya, tetap di masa itidal, Ya. ya jangan sampai ketinggalan gerakan. Kalau ketinggalan 2 rukun ya Batal. putus nanti. Ya, jadi makanya saya sebut nyolong-nyolong tadi itu ya. Ya sebaiknya ya udahlah dilepaskan dulu. Toh sunnah saja. Dan fadilahnya lebih besar maslahat menjaga jamaah daripada Menjaga maaf sunnah. ya sekedar sunnah kunut. Kecil sekali itu sebenarnya. Lebih besar menjaga Keharmonisan jamaah jamaah gitu ya. daripada hanya mengejar kunut ya. Jadi yang ngejar kunut kan nggak asik juga kan, nggak indah kan. Yang lain seragam dia agak aneh sendiri gitu ya. Nah, ini nggak menarik lah ya. Atau sebenarnya agar lebih harmonis lagi, si imam sebelum dia sholat takbiratul ihram dia ngomel, mohon izin nanti kita kunut gitu. Nah ini pengalaman di Mesir itu ini ya cukup harmonis antar mazhab ya menurut saya. Di Darul Ifta sendiri itu kan di mufti-muftinya juga beda-beda ya. Seingat saya kalau nggak salah saya Profesor Ibrahim Syauqi Alam itu kalau nggak salah mungkin bisa dikoreksi Maliki kalau nggak salah ya beliau. Kemudian Aminul fatwanya ada yang Syafi'iyah, ada yang nah di masjid-masjidnya juga begitu. Masjid-masjid pinggir jalan itu ini subuhnya ya, gantian, kadang kunut kadang tidak. Loh, kok Tapi imam juga beda-beda. imam beda-beda dan kadang Syafi'i ya, kadang Hanafi, Malik, Hanafi gitu. Jadi oh gini ya, asik juga ya. Jadi Di ketika masjid yang sama di ya. masjid yang sama dan kayaknya sih udah kenal itu warga situ. Oh kalau orang ini yang imami kunut nih berarti nih. Ya semuanya ikut kunut, nggak ada yang beda sendiri. Nggak ada yang gerundel di akhir itu. Nggak ada, udah biasa aja. Bayangkan kalau begitu ya antara NU Muhammadiyah gitu ya. Wah, ini menarik ini. Imamnya gantian. Bukan bikin jamaah sendiri-sendiri. Habis yang A sholat kunut, yang B sholat Gantian. kedua. Nah itu kok menurut saya nggak menarik. Lalu ya. Terus bayangkan nanti seandainya 4 madhab semuanya ada. Satu kampung ada 4 masjid dong jadi. Iya. Nah, kalau kita lihat misalkan problem di sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan di satu tempat hanya boleh ada satu. Nggak boleh ada 2 sholat Jumat. Kalau ada 2 sholat Jumat maka yang takbirnya belakangan nggak sah. Ya nggak salah. Nggak sah. Nah di tempat kita kan banyak kan, satu kampung masjidnya ada 2 hanya karena beda bendera. Ini lebih gawat sebenarnya kan problem fikihnya, nggak sah itu sholat Jumatnya. Hanya Kecuali kalau sudah beda wilayah dengan misalnya dipisah beda wilayah, sungai gitu. beda wilayah, nah, berarti kan ada faktor lain kalau gitu, atau faktor lain sudah nggak muat, masjidnya udah nggak muat, nah itu baru boleh ada 2. Namanya sholat Jumat ya, secara substansi saja, secara filosofis hari berkumpul. Ya. Jamaah ya, Jamaah Jumat dilaksanakan di masjid jami. Kok masih ada bendera hijau kuning ini kan ya, mestinya begitu ya. Jadi harus mura'atul khilaf ya. Apa Mura'atul kalau khilaf. diterjemahkan yang lebih tepat, Mas? Memperhatikan pendapat yang berbeda. Memperhatikan ya. Memperhatikan ya. Riayah kan menjaga biasanya ya. Ya kita Ini berarti masih berkaitan dengan kaidah yang al-khuruj minal khilaf. yang ini loh Mas, yang sampean terjemahkan sebagai perhatikan gitu. Perhatikan. Irisan kata. Ya, satu perkataan kebenaran itu. perhatikan. Ini nggak ada irisannya malah ada sebenarnya kan. Nggak ada kaul ya, perkataan. Iya, perkataan yang masih ada Malul irisannya. kalam. Ya, malul kalam. Nah. Terus mungkin ini juga ya, pentingnya kita memperhatikan khilaf.
terutama khilaf-khilaf di masa lalu. Kalau kita langsung gebiah al-khuruj minal khilaf mustahabun, punah itu pendapat-pendapat yang aneh itu ya. Ya bukan yang aneh lah ya. Yang berbeda dengan yang sedang kita pakai gitu ya. Kalau itu kita tidak perhatikan, bisa punah semua itu. Sementara itu adalah aset ilmiah gitu ya. Khazanah akademis yang kita nggak tahu suatu saat akan berguna. Ada contoh nih, makanya di dalam rumusan epistemologi fikih modern banyak dikembangkan teori i'adatun nadzar, meneliti ulang, menalar ulang. Bisa jadi pendapat-pendapat yang dulunya ghairu mu'tamad, tapi kalau sekarang dianggap maslahat, dipakai itu. Justru itu menjadi solusi ya. Solusi. Bayangkan kalau itu pendapat hanya karena al-khuruj minal khilaf mustahabun bertahun-tahun diabaikan, kita nggak punya stok pendapat itu. Ya, contohnya kalau di muamalah ya. Yang namanya wakalah itu kan akad filantropis, tabaruk. Ya, wakalah itu akad tabaruk. Tapi sekarang yang dipakai wakalah bil ujroh. Ada sewanya ya. Ada bayarannya, ada upahnya. Itu kan sebenarnya aneh kan, dan memang nggak dikenal, bukan nggak dikenal, asing. Wakalah kok bil ujroh. Tapi dulu itu ada yang membolehkan, tapi sekarang sekarang relevan, maslahat lagi. Ya sudah. Jadi pendapat asing itu tadi asalkan tidak syad ya. Tidak syad dan bisa dinalar secara fikih. Ada argumentasinya. Ada argumentasinya. Contoh soal wakalah bil ujroh. Secara nalar fikih juga nggak masalah. Misalkan ya ini ya, saya minta belikan makan sama Mas Atung ya. Itu kan berarti saya mewakilkan pembelian makan melalui Mas Atung kan, akad wakalah. Terus seandainya Mas Atung minta bayaran, ya ada ongkos capek lah, terus saya kasih bayaran. Sebenarnya bisa dinalar fikih, sebenarnya terjadi itu kan ijaroh. Jadi meskipun secara prakteknya seperti wakalah, tapi kan kalau dianalisis substansinya ini ijaroh sebenarnya, jasa pembelian. Berarti kan ada nalar fikihnya. Artinya masih bisa dipakai dan ada alur nalar fikihnya. Logik lah ya. Masih logik. Oke. Ini menarik nih. Ini saya tadi berpikir tentang analogi ke benda-benda yang mungkin hari ini sudah tidak ada atau jarang. Jangan itu jangan dibuang. Justru itu akan bisa menjadi aset nanti ya. Kayak gini, korek Mas. Sekarang kan populer itu kan korek itu kan gas ya. Udah nggak ada yang gini. Nah, nggak ada yang pakai kayu. Suatu ketika di suasana yang sangat terik sekali dan benar-benar macet. Itu udara juga udah buruk sekali. Saya ngantongin korek gas dan tiba-tiba meledak. Meledak tuh korek. Sampai setelah kejadian itu saya mikir, oh berarti kalau yang dikantongin tuh kayaknya korek yang kayu lebih relevan kayaknya. Ini muratul khilafnya kan korek. Sampai hari ini saya nggak berani lagi ngantongin korek gas ketika untuk cuaca panas. Cuaca panas sekali. Itu di Indonesia apa di Qatar ini? Dicondet. Panas macet gitu. Akhirnya meledak bener ya. Artinya bahwa benda apapun atau pendapat apapun meskipun itu tidak populer tetap dijaga. Tetap dijaga. Ya tetap harus didokumentasikan. Karena itu tetap aset ya, dalam konteks ini aset ilmiah gitu ya. Yang kita nggak tahu suatu saat mungkin bisa kepakai itu ya ketika ahwal amkannya tagoyur ya, ada terjadi perubahan. Berarti kayak misalnya pendapat yang dulu disebut sebagai liberal pada Zohiri gitu ya. Zohiri literalis. Suatu saat nanti juga akan menjadi populer ya. Di tangan Ibnu Hazm iya. Jadi Abu Dawud al-Zohiri ini kan sempat tidak laku ya dalam tanda petik ya. Bahkan di dalam tarikh tasrih itu dikenal dengan minal madzhab al-baidah. Ya, termasuk Al-Zohiri, terus Al-Laith, Al-Auza'i gitu ya. Nah, tapi di tangan Ibnu Hazm naik lagi, argumennya ditata, ya, epistemologinya dibela gitu ya. Sehingga
beberapa juga saya sepakat sih sebenarnya. Misalkan soal musik ya. Ya. Itu kan yang dipakai untuk mengharamkan itu kan makanya disebut dengan alat lelahan karena qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholat. Nah, di ujungnya itu wa anil lahwi mu'ridun ya. Mu'ridun wa mu'ridin. Nah, lahwun itu kemudian dalam perkembangannya dimaknai dengan musik gitu ya. Nah, tapi itu diteliti lagi oleh diantaranya Ibnu Hazm gitu ya. Itu mencakup apapun sebenarnya. Bukan hanya pendengaran. Bukan hanya musik gitu ya, apapun. Berarti sebaliknya kalau musik tidak menyebabkan lahwun ya nggak masalah gitu. Terus secara hadis juga diteliti ulang. Itu banyak dipakai sekarang gitu. Ya. Ini jadi mura'atul khilaf, mempertimbangkan pendapat yang berbeda itu perlu dirawat karena siapa tahu suatu saat kita butuh obat. jadi jangan terlalu berzona nyaman di satu pendapat karena boleh jadi pendapat yang tidak populer itu akan menjadi solusi buat kita suatu saat. Betul. Sepakat itu. Seperti halnya makan yang biasanya pakai sendok, makan mie ayam pakai sendok, jangan selalu pakai sendok terus, sekali-kali pakai sumpit. Nanti kalau ke Cina dia nggak usah nyari sendok, sudah latihan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Ada penutup apa cukup? Cukup ini. Cukup ya. 40 menit. Alhamdulillah, narasumber sekalian, terima kasih. Ini saya awalnya mengira kaidah ini sangat sulit, tapi ketika diterapkan dan diobrolkan itu bisa lebih paham. Jadi siapa tahu kalau teman-teman ngobrol dengan pasangan Anda di rumah ya, itu bisa lebih cair. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.